Right. Kehadiran hari ini dulu. Siapa yang tidak hadir? Azahra, Bayu, Delvi, Desi, Nova, Hadir Bu. Rista, Raina, Siti, Sela, Susmiati. Alhamdulillah hari ini ada semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita literasi dulu, literasi selama 10 menit. Silakan bukunya dibaca. Kalau kemarin kita sudah di indikator yang kedua, hari ini silakan dipersiapkan untuk yang indikator ketiganya mengenai strategi. Itu di halaman 76. Silakan dibaca. Melatih fokus antara orang dan singa. Orang itu siapa? Berarti kita kan? Ya. Jadi kalau seandainya saya bilang orang, kalian bilang iya. Ya. Kalau saya bilang orang, kalian bilang ya. Ya. Kalau saya bilang singa, kalian bilang tidak.
kolonialisme. Di sini ada indikator pencapaian kompetensinya. Ini yang kemarin ya. Ada yang indikator yang pertama itu sudah, indikator yang kedua juga sudah. Sekarang kita akan mempelajari tentang indikator yang ketiga. Nah, yang ini. Strategi perlawanan rakyat di daerah terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai pada awal abad ke-20. Di sini sebenarnya untuk perlawanan bangsa Indonesia-nya ada banyak, tetapi kita akan fokus pada 5 ini saja dulu. Yang pertama itu perlawanan rakyat Aceh, yang kedua perlawanan rakyat Maluku, yang ketiga Sultan Agung melawan GP Kun, Jan Pieter Zoon, itu dari Mataram. Kemudian yang keempat perlawanan rakyat Sumatera Barat. Siapa tokohnya? Sumatera Barat? Tuanku? Kemudian yang terakhir ada perang di Ponorogo. Baik, untuk yang pertama ini ada perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial. Nah, di sini Ibu tidak akan menjelaskan banyak-banyak, tapi hanya akan memperkenalkan tokohnya saja. Nanti ada tugas diskusi untuk kalian untuk mencari latar belakang perlawanannya. Kemudian jalannya perlawanan bagaimana itu nanti dikerjakan untuk tugas diskusi kelompok. Untuk yang pertama, di sini ada perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial. Di sini bisa kalian baca, di sini ada gambar juga. Gambar siapa nih? Bagus, Tumpuman itu siapa? Ini ya benar. Ini tokoh perlawanan dari Aceh. Kemudian, nah di sini ada tokoh Belandanya. Ini adalah tokoh Belanda namanya Snodgrass. Ada yang tahu siapa Snodgrass? Saya Bu. Ya Rosa. Penyusup yang diutus oleh Belanda untuk memecah belah rakyat Aceh agar dapat dikalahkan oleh Belanda. Ah benar. Jadi dia ini adalah seorang penyusup yang diutus oleh Belanda agar dapat memecah belah rakyat Aceh sehingga mudah dikalahkan oleh Belanda. Dia juga menyamar sebagai orang yang sudah masuk Islam. Jadi ada nama samarannya, namanya Islami benar. Ada yang tahu siapa namanya? Arif? Abdul Ghaffar. Nah itu. Jadi kalau masalah Belanda ini saking kepengennya untuk mengalahkan rakyat Aceh, berbagai cara dilakukan. Kemudian perlawanan rakyat Maluku. Ada Thomas Matulesi. Nah ini dikenal sebagai Patipura. Ini kalian sering lihat di Seribu. Jadi kalau melihat dompet, melihat kantong isinya sudah duit 1.000, waduh ini sudah ribuan berarti kan? Satu saja.
jalannya perlawanan. Kemudian kelompok 3 itu perlawanan Mataram. Kelompok 3. Kelompok 3. Halo? Masih sadar ya? Kelompok 3 perlawanan Mataram yang dilakukan oleh Sultan Agung melawan Jati Tersukun. Yang keempat, kelompok 4. Untuk kelompok 4 perlawanan rakyat Sumatera Barat. Tadi siapa? Sumatera Barat? Tokohnya? Yang terakhir untuk kelompok 5. Itu silakan cari tentang latar belakang terjadinya perang di Ponorogo. Silakan cari diskusikan, bisa kalian cari sumbernya dari internet ataupun dari paket. Waktunya 30 menit ya. Silakan dicari, nanti dipresentasikan setelah selesai.
Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menggunakan lada dan tambang serta asam pekat. Oleh karena itu, Belanda meradisi dengan mendukung sebaliknya orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya. Di antara semua perlawanan ini, tidak semua rakyat Indonesia itu mengalami kemenangan. Tetapi ada juga yang mengalami kekalahan, di antaranya tadi, yaitu ada di perlawanan Mataram. Nah, itu. Ada yang lain? Ya, itu ya. Jadi kesimpulan hari ini, benar kata Liana, ada 5 perlawanan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, di antaranya adalah perang Aceh, perlawanan rakyat Aceh. Kemudian yang kedua, perlawanan rakyat Maluku. Yang ketiga, Mataram. Yang keempat, Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada Diponegoro. Kita beri waktu buat
mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Baik, untuk di rumah ya, silakan baca bab baru, bab berikutnya itu tentang jati diri keindonesiaan. Jadi silakan dibaca untuk bab baru, bab selanjutnya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.